Assalamualaikum teman-teman. Ya, viral kembali sebuah video. Ya, entah ini video lama atau baru teman-teman ya. Di mana video ini yang saya dapatkan dari viva.co.id. Ya, di situ jelas tertulis teman-teman. Ya, judulnya ya ramai. Ya, ramai rumah Habib Bahar bin Smith ya digeruduk kiai pribumi hingga warga setempat. Ya, dan video ini sangat viral teman-teman ya. Jadi ya rumah Habib Bahar bin Smith yang sangat megah itu ya bak istana kerajaan seorang raja ya bagi para muhibin-muhibitnya yaitu digeruduk oleh kiai pribumi dan warga setempat ya. Dan mungkin untuk lebih jelasnya ya sebenarnya apa tujuan daripada kiai pribumi ini dan warga setempat ini menggeruduk rumah ya Habib Bahar bin Smith ini. Ya mungkin langsung saja kita cek video berikut ini. Lalu kita coba ya dalami lebih dalam sebenarnya apa sih kronologi lebih tepatnya. Dan berikut videonya teman-teman. Kita bisa lihat teman-teman ya, ini sudah banyak orang berdiri di halamannya ya. Ini judulnya ramai, rumah Habib Bahar digeruduk kiai pribumi hingga warga setempat. Ulama dan tokoh agama yang kontroversial Habib Bahar bin Smith kembali menjadi atensi. Oke. Hal ini bermula dari unggahan video pada akun YouTube miliknya. Video yang mana nih? Ya. Tampak kediaman Habib Bahar dipadati oleh kerumunan orang. Iya teman-teman ya bisa kita lihat ini ya ada begitu banyak orang yang berdiri nih ya di halaman Habib Bahar bin Smith. Bahkan dalam keterangan tertulis jika Habib Bahar tengah digeruduk kiai pribumi, ustaz hingga warga setempat. Ada apa nih? Koleksi mobilnya teman-teman ya. Ini, sangat banyak teman-teman ya. Mereka pun terlihat memasuki rumah sang Habib. Ada begitu banyak ini ya. Rupanya maksud kedatangan tersebut ialah halal bihalal. Cium tangan dulu. Habib Bahar selaku tuan rumah menyambut hangat. Cium yang ngerangkak. Masya Allah. Jadi sudah jelas teman-teman ya. Ternyata ya alasan atau kronologi lebih tepatnya kenapa kiai pribumi ini atau warga setempat ini menggeruduk rumah Habib Bahar bin Smith. Ialah itu untuk keperluan halal bihalal teman-teman. Ya jadi bukan ya tentang hal-hal negatif. Ya memang digeruduk betulan nih. Ya saya sebenarnya pribadi awalnya mengira seperti itu teman-teman. Ya awalnya mengira seperti itu. Ya karena kalau kita melihat sosok daripada Habib Bahar bin Smith ini, ya itu tidak jarang dalam ceramahnya itu ya menyinggung seseorang, ya menyakiti seseorang, ya pihak-pihak tertentu. Ya dan kalau kita melihat, ya coba lihat di kolom komentar yang kalau kita membahas Habib Bahar di channel ini, yaitu rata-rata mereka ini membenci Habib Bahar bin Smith, membenci caranya berdakwah teman-teman, bukan membenci secara ya pribadinya. Ya, artinya cara dakwanya itu loh, ya lisannya yang cenderung ya tidak mudah untuk dikontrol. Ya gampang menyalah-nyalahkan orang, gampang menghina seseorang. Ya bahkan kemarin kan sudah kita sempat tahu juga dan itu viral. Ya Habib Bahar bin Smith ini ya ngatain Pak Prabowo Subianto itu sebagai seorang pengkhianat. Ya coba seorang presiden ya orang nomor satu yang seharusnya kita ini jaga kewibawaannya, kita hormati, ya kita muliakan, tetapi malah ya dibilang-bilangin pengkhianat. Ya, maka ya tidak sedikit ya maka jangan heran ketika tidak sedikit netizen ini, tidak sedikit umat Islam ini yang tidak menyukai daripada Habib Bahar bin Smith ini. Ya. Dan juga teman-teman, kalau kita melihat sosok Habib Bahar bin Smith ini, selain tidak mudah menjaga lisan, ya asal ngomong ceplas-ceplos seenaknya saja, seolah-olah negeri ini itu miliknya sendiri.
ya Habib Bahri Smith ini ya tidak jarang juga menampilkan sebuah video yang dimana di situ kita melihat seakan-akan Habib Bahri Smith ini ya sok jagoan, ya sok arogan, ya bahkan seakan-akan ya hidup di negara yang tidak berlandaskan hukum. Ya, salah satunya video berikut ini teman-teman. Ya coba. Ya saya ingin bertanya kepada Anda, apakah kira-kira video ini nanti itu pantas dilakukan oleh seseorang yang pemimpin pondok pesantren ya di hadapan santri-santrinya. Ya, mungkin baiknya coba kita lihat video berikut ini. Teman-teman tahu kan apa yang dibawa ini? Ya. Dapat tenteng teman-teman ya. Dan ini di hadapan santrinya loh. Nah, santrinya juga ini bawa juga ya. Atur lagi anak-anak yang jaga-jaga pos. Tunggu aja. Mereka semua. Tunggu aja, kita potong aja mereka semua itu. Siap, orang? Ya. Kita potong-potong ayam kan? Kali ini kita potong orang. Coba teman-teman ya. Coba. Ya. Sebelumnya ya terlepas hal ini yang dilakukan oleh Habib Bahri Smith merupakan bentuk jaga-jaga karena katanya ada preman yang ingin menyerang atau tidak ya walau alam yang mana benar. Tetapi seandainya pun misal seperti itu teman-teman ya, tetap hal seperti ini tuh kalau bagi kami pribadi itu tidak pantas untuk dilakukan apalagi di depan santri. Ya, yang pertama ya tentu negara kita ini negara hukum. Ya, bukan negara yang main hakim sendiri teman-teman. Ya. Yang kedua ya sikap seperti ini tuh sangat tidak pantas ya dilakukan di depan santri-santrinya. Coba. Ini sebenarnya secara tidak langsung mengajarkan juga kepada santrinya kalau untuk menyelesaikan masalah seperti ini loh. Ya. Coba teman-teman, apakah harus kita benarkan perbuatan seperti ini? Ya. Kan tidak. Ya, sebab negara kita ini negara hukum. Kemudian coba lihat anak-anak santri di situ. Kan mereka ini tujuan mereka ini dipondokkan ya, masuk ke dalam pondok pesantren untuk menjadi seseorang yang akhlaknya baik. Ya jiwanya kuat, ya, penghafal Quran. Ya ihsan lah pokoknya. Ya. Bukan justru seperti ini. Ya. Jadi ya makanya jangan heran ketika ada begitu banyak netizen atau begitu banyak kaum muslimin ini yang mereka ini ya tidak menyukai daripada Habib Bahri Smith ini. Ya mereka tidak suka ya karena sebenarnya kelakuan daripada Habib Bahri Smith itu sendiri teman-teman. Kemudian timbul lagi orang-orang yang mempertanyakan tentang status kehabiban ya Habib Bahri Smith ini. Ya, itu sebenarnya berangkat dari hal-hal seperti ini. Yang gedabus-gedabus yang lainnya juga. Ya belum juga tentang viralnya kemarin kan Habib Bahri Smith ini, yaitu nggak tahu ya baca kitab. Yang nggak taunya karena ya seharusnya kitab itu dibaca dari arah kanan ke kiri, ya justru sama Habib Bahri Smith ini itu dibaca dari kiri ke kanan. Ya. Dari kiri ke kanan. Ya dan mungkin teman-teman baiknya juga tak elok rasanya kalau kita ini membicarakan atau mengoreksi saja hal-hal yang keliru daripada Habib Bahri Smith ini. Ya, mungkin baiknya ya saya juga akan membahas tentang sisi-sisi positifnya. Ya, salah satunya berikut ya video berikut ini teman-teman. Karena kan ini tepat ya bertepatan momennya nih teman-teman ya tentang ya perayaan ya besar, hari raya besar agama lain. Ya, jadi di sini Habib Bahri Smith ini itu ditanya tentang bagaimana hukum memberikan hadiah ya mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang non-Islam. Dan seperti apa video dan tanggapan daripada Habib Bahri Smith ini? Ya, berikut videonya teman-teman. Bagaimana hukumnya kasih hadiah untuk non-muslim di hari Natal? Oke. Kalau dia memberikan hadiah dengan memberi hadiahnya dia di hari Natal itu dengan tujuan untuk dengan tujuan Iya, untuk apa? Untuk apa Habib? Dengan tujuan merayakan Natal ya haram. Haram. Ya, kalau diberi hadiah dengan tujuan untuk merayakan Natal haram kata Habib Bahri Smith. Jangankan memberikan hadiah, mengucapkan selamat Natal aja haram. Oke. Karena pengucapan itu pengucapan itu ya ini lafdiyah atau qauliyah itu tidak bisa dianggap sembarangan. Iya. Memang ucapan itu tidak bisa dianggap sembarangan teman-teman. Ulama berbeda pendapat, tapi kita kan ngambil yang paling sahih. Nah,
rata-rata ulama mazhab Syafi'i, apalagi ya Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Al-Imam An-Nawawi sampai mengatakan, aku tidak mengambil pendapat ulama-ulama Mesir, yang dimana ulama-ulama Mesir ada sebagian yang membolehkan mengucapkan tahniyah atau Selamat, mengucapkan selamat Natal. Imam Nawawi tidak mengambil itu. Yang Ibnu Hajar Al-Haytami mengharamkan, banyak dari para ulama-ulama mengharamkan. Apalagi memberikan hadiah. Iya. Tapi kalau memberikan hadiahnya sekedar biasa saja, karena mungkin bertepatan di hari itu, yang tidak ada masalah. Tapi kalau memberi hadiahnya dengan niat untuk ya tadi dengan niat karena hari raya Natalnya, atau dengan niat memberikan hadiahnya itu dengan hari raya ya ini menyangkut dengan hari raya Natalnya, maka haram. Jangan kan memberi hadiah, mengucapkan saja haram. Jadi itu tadi teman-teman ya, kesimpulan yang kami dapatkan dari Habib Bahar bin Smith ini, bahwa ya memberikan hadiah ataupun mengucapkan juga itu termasuk perbuatan haram. Ya, ucapan selamat Natal itu termasuk perbuatan haram. Ya, pendapat daripada Habib Bahar bin Smith ini. Ya, dan khusus di video ini teman-teman, saya sependapat. Ya, saya respect ya tentang jawaban daripada Habib Bahar bin Smith ini. Ya, karena memang seharusnya seperti itu teman-teman. Ya, ucapan itu bukanlah suatu perkara yang bisa dianggap remeh. Ya, kita mengucapkan, ya mohon maaf ya sebelumnya, ya, di sebuah disclaimer penting bahwa penjelasan ini merupakan dogma kami sebagai seorang muslim. Ya, bahwa ketika kita mengucapkan selamat Natal misalnya, ya itu berarti kan kita mengucapkan selamat hari kelahiran Yesus Kristus. Ya, artinya kan kita secara tidak langsung sebenarnya mengucapkan selamat ya untuk adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan inilah kenapa para ulama itu ya mengatakan atau mengkategorikan perbuatan pernyataan sebuah selamat Natal itu adalah suatu bentuk keharaman. Ya, karena seperti itu tadi teman-teman. Ya, dan masya Allah ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith, termasuk juga memberikan hadiah. Ya, jadi lagi-lagi teman-temannya, lagi-lagi ini merupakan cukup ya hal yang sangat penting bagi kita. Apalagi kita ini ya bertepatan ya mungkin beberapa hari lagi ini memasuki. Ya, kita tahu di bulan Desember ini ada salah satu perayaan hari besar ya umat agama lain. Ya, maka sikap apa yang terbaik kita mesti lakukan sebagai seorang muslim yang baik? Ya, yang pertama ya kita tunjukkan toleransi. Toleransinya seperti apa? Nah, ini lagi-lagi sangat penting teman-teman, karena masih banyak orang yang tidak paham tentang toleransi. Ya, toleransi terbaik ya yang kita bisa lakukan umat Islam ini kepada orang non muslim adalah dengan membiarkan perayaan mereka, mengizinkan. Ya, kita tidak boleh ganggu mereka. Kita tidak boleh ganggu mereka, kita tidak boleh sakiti mereka, kita tidak boleh menyerang mereka. Artinya membiarkan. Ya, cukup sebatas itu saja. Ya, itulah adalah toleransi sebaik-baik toleransi. Ya. Tetapi ketika kita mengucapkan selamat misalkan, atau bahkan auzubillahi min dzalik, kita masuk juga ikut nimbrung di dalam ritual keagamaan mereka. Misal jaga gereja, ya. Dengan jaga gereja, ya, maka itu adalah suatu perbuatan ya bukan toleransi lagi, tetapi kolaborasi. Ya, sedangkan dalam agama kita ini kita tidak diajarkan untuk berkolaborasi dalam hal ritual-ritual agama. Ya, kita hanya diajarkan tentang toleransi beragama. Ya, seperti itu tadi, kita mengizinkan mereka, kita tidak mengganggu mereka. Ya, kita silahkan mereka untuk merayakan perayaan mereka. Ya, jadi ini adalah hal yang sangat penting. Dan semoga video kali ini memberikan edukasi bagi kita semua teman-teman ya. Dan seperti apa nih komen kalian terhadap sosok Habib Bahar bin Smith ini? Ya, coba kalian komen di kolom komentar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.